konsumsi untuk memperoleh energi misal dari kebutuhan biologis kita sehari-hari. Tapi ternyata bicara soal makanan juga tidak sampai di situ saja. Makanan tidak sesimpel apa yang masuk ke dalam tubuh, apa yang kita konsumsi itu tidak. Ternyata memang ketika dia masuk menjadi produk budaya. Kembali lagi di podcast Suman, podcast ngobrol bareng kerabat. Nah, kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik karena narasumber kita kali ini menarik juga teman-teman. Nah, narasumber kita kali ini adalah seorang alumni dari Universitas Hasanuddin yang merupakan alumni dari jurusan antropologi. Nah, pembahasan kita kali ini sangat keren karena selain hanya pembahasan saja, tapi kita tidak mendapatkan wawasan tentang suatu fenomena tersebut. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu makanan dan identitas budaya. Saya Jema akan menemani kalian untuk ngobrol bareng kerabat hari ini. Kemudian, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan narasumber kita yang merupakan mahasiswa antropologi angkatan 2020, yaitu Kak Tiwi. Halo teman-teman. Halo Kak, selamat datang. Boleh nih Kak, sebelumnya perkenalan dulu nih sama sahabat-sahabat podcast kita hari ini. Jadi halo teman-teman semuanya, teman-teman podcast Umat Visip Unhas. Jadi nama saya Ananda Dwi Pratiwi, biasa dipanggil Tiwi. Saya angkatan 2020, kerabat Umat Visip Unhas. Baik Kak, sebelum kita membahas pembahasan tentang makanan dan identitas budaya, boleh nih saya tanya tentang kan akhir-akhir ini kita sebagai Gen Z nih, kita kan sekarang sedang mengikuti arus globalisasi yang modern nih saat ini. Nah, bagaimana sih sebenarnya tanggapan kakak mengenai kekuatan globalisasi modern saat ini? Apakah menurut kakak ada nih sisi positif atau bahkan ada nih sisi negatifnya nih? Jadi kalau bicara globalisasi sebenarnya pasti kita tidak lepas dari kata modern, dari kata digitalisasi juga. Nah, khususnya globalisasi ini kan bisa dibilang proses pengglobalan, ya berarti tidak ada sih, tapi batas-batasan global itu mulai terkikis sedikit demi sedikit. Nah, apalagi sekarang memang secara perkembangan memang globalisasi itu sudah lama memasuki era kita. Nah, bicara globalisasi juga pastinya kita tidak pernah lepas dari sisi positif maupun sisi negatifnya, karena kita lihat saja misalnya sekarang kan kita bahas tentang makanan. Bagaimana makanan ini dilihat sebagai identitas budaya. Nah, bagaimana kemudian globalisasi berpengaruh di situ, misal karena secara umum dulu globalisasi kan secara positif itu bisa mempermudah, dalam artian mempermudah dalam akses informasi, akses komunikasi, bahkan globalisasi juga menyediakan akses internet yang bisa membuat kita menggapai informasi-informasi di luar sana, bahkan lintas negara sekalipun. Nah, kalau dari sisi negatifnya sendiri ya, itu mungkin pada beberapa orang menganggap bahwa globalisasi ini, kehadiran globalisasi ini sedikit demi sedikit bisa mengikis budaya lokal kita khususnya, karena kan globalisasi berarti ada pengaruh-pengaruh atau budaya-budaya asing yang kemudian masuk dan itu mempengaruhi budaya-budaya lokal atau budaya asli. Nah, ini salah satunya juga berdampak pada makanan yang mungkin kita bakal bahas sebentar juga kan. Nah, itu di situ sebenarnya dampak globalisasi itu sendiri, karena bahkan masyarakat kita bahkan di Indonesia itu memang cenderung lebih suka hal-hal yang efisien, dan salah satunya itu kan kehadiran globalisasi itu mengefisienkan beberapa aktivitas atau kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu sih. Baik Kak, kan hari ini kita akan membahas makanan
makanan dan identitas budaya. Boleh dong ini mungkin dijelaskan dulu nih apa sih sebenarnya budaya itu menurut kakak dan apa sebenarnya makanan itu menurut kakak sendiri? Budaya atau kebudayaan itu kan kalau dalam ilmu antropologi khususnya definisi dari, mungkin saya ambil definisi dari Bapak Antropologi Indonesia saja, itu dari Koncaraningrat. Nah ini dia tuh budaya itu seluruh sistem ide atau gagasan, aktivitas maupun hasil karya manusia yang dimiliki oleh manusia dengan belajar. Nah itu sebenarnya kita bisa lihat memang begitu kompleksnya kalau kita bahas tentang kebudayaan. Nah kemudian bagaimana makanan masuk ke dalam situ ya, karena kan setahu kita kan makanan itu adalah salah satu hal untuk yang berfungsi untuk memperoleh energi misal dari kebutuhan biologis kita sehari-hari. Tapi ternyata bicara soal makanan juga tidak sampai di situ saja. Makanan tidak sesimpel apa yang masuk ke dalam tubuh, apa yang kita konsumsi itu tidak. Ternyata memang ketika dia masuk menjadi produk budaya, itu ternyata banyak sekali proses-proses yang dilalui, dan itu kemudian juga menghasilkan simbol-simbol tersendiri atau makna-makna tersendiri daripada makanan itu. Baik Kak, nah menurut kakak nih, apakah makanan dan identitas kebudayaan itu memiliki arti tersendiri nih menurut kakak? Makanan sebagai identitas budaya, ya mungkin kalau kita lihat dulu dari segi identitas budayanya ya, identitas budaya itu berarti kita bicara apa yang menjadi identitas atau karakteristik atau ciri khas daripada suatu budaya itu atau suatu masyarakat. Nah, berarti kalau kita bicara identitas budaya, ini bisa dibilang apa yang membedakan kita dengan orang lain. Tapi itu bukan secara, kan bisa juga kita bahas tentang misalnya kepribadian kan itu apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Tapi ini kita bicara tentang siapa kita gitu, siapa kita dalam masyarakat, siapa masyarakat itu, bagaimana budaya itu dilihat, itu yang kemudian membedakannya dengan masyarakat lain atau membedakannya dengan budaya lain, makanya disebut dengan identitas. Tapi identitas budaya ini juga tidak serta-merta menjadi sebuah identitas. Jadi mereka banyak melalui proses terlebih dahulu, ada harus melalui proses kesepakatan bersama, kemudian juga harus ada di dalamnya juga terkandung nilai-nilai, pranata dan norma yang memang membentuk identitas itu dan menjadi ciri khas daripada masyarakat. Mungkin itu sih kalau misalnya kita bahas tentang identitas. Baik Kak, menurut kakak nih, apakah mengapa makanan itu dianggap bagian dari kebudayaan? Kan setahu kita ini makanan kan cuma bagian kebutuhan biologis. Ya sebenarnya menarik sekali ya kalau kita memang bahkan sebelum kita mempelajari hal itu, kita memang hanya menganggap bahwa makanan ini hanya kebutuhan biologis semata. Nah, tapi kenapa itu dianggap sebagai suatu kebudayaan? Itu karena dia telah melalui proses budaya. Nah, di mana maksud saya itu kan makanan ini dia selain sebagai produk budaya, dia kan melalui beberapa proses. Nah, dalam kajian antropologi sendiri ini misalnya ada tuh satu teori dari Levi Strauss mengenai oposisi binar, di mana makanan ini itu dianggap melalui proses itu. Misalnya oposisi binar kan berarti dia berada pada posisi yang saling bertolak belakang. Nah, misalnya ini makanan itu dianggap dari alam versus budaya. Nah, alam ini kita bisa lihat sebagai makanan itu sebelum masih ada di alam, belum diolah. Misalnya tumbuh-tumbuhan yang kita lihat, atau misalnya daging-daging mentah itu kan disebut atau dianggap bagian daripada alam. Nah, versus budayanya, budaya itu adalah produk makanan yang telah jadi atau telah dikelola atau telah dimasak misal. Nah, makanan yang jadi itu kemudian dianggap sebagai budaya. Nah, selain itu misal selain daripada alam versus budaya, kita juga bisa lihat tadi mentah versus matang. Itu kan ada dua lagi.
Kemudian juga ada misalnya tradisional dan modern. Nah, tradisional kan makanan tradisional seperti yang kita ketahui banyak kan, makanan-makanan tradisional, dan kapan dia kemudian berubah menjadi modern ketika misalnya itu sudah dikemas secara modern atau dimasak secara modern. Contohnya misalnya makanan tradisional itu misalnya coto Makassar. Nah, dia kemudian sudah dikemas modern dengan misalnya sekarang ada Indomie varian coto Makassar. Itu kan salah satunya. Nah, itu juga kenapa saya lihat makanan ini dianggap sebagai salah satu kebudayaan. Nah, selain itu juga kan ada nih sebenarnya simbol-simbol yang terkandung dalam makanan. Jadi makanan ini tidak serta-merta karena dia warnanya kayak gini, itu karena memang bahannya dari sini, tidak, tapi memang ada beberapa makna atau alasan kenapa masyarakat memilih bahan-bahan tertentu. Bahkan makanan juga kadang digunakan dalam ritual. Misalnya ritual tertentu itu dia mesti menggunakan makanan yang ini, tidak bisa makanan yang ini, kan itu berarti memang bicara makanan itu sangat kompleks gitu, tidak sekedar produk saja, tapi memang itu sebagian daripada kebudayaan. Nah, terus Kak, menurut Kakak, makanan apa yang mencerminkan identitas suatu kelompok gitu? Makanan yang mencerminkan identitas suatu kelompok, kayak misalnya yang paling sering kita dengar mungkin rendang. Rendang kan itu, kalau rendang dia dari Minang ya kayaknya. Iya. Nah itu kan salah satu yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Minang, rendang dari mereka. Nah, coto Makassar dari Makassar misal. Nah, terus apalagi ya, papeda dari Papua. Terus makanan-makanan apa lagi ya, misalnya oh ya, kapurung juga, kan banyak itu, barongko dari orang-orang Bugis misalnya. Itu kan mereka itu menganggap itu bagian daripada yang mencerminkan diri mereka. Nah, makanya makanan-makanan ini itu kemudian memang mereka bawa sebagai bentuk identitasnya mereka juga. Makanya kenapa ini sangat berkaitan, karena juga elemen-elemen atau unsur-unsur dalam untuk membahas identitas budaya itu memang salah satunya makanan. Karena yang membedakannya kan selain bahasa, misal selain bahasa yang membedakan kita dengan budaya lain itu adalah makanan. Makanan itu juga memang misalnya ini makanan yang rendang itu kan dia memiliki makna tersendiri atau simbol-simbol tersendiri. Misalnya yang paling penting bahan-bahan dasar daripada rendang itu kan ada daging, misalnya ada cabai, ada kelapa, nah itu, dan bumbu-bumbu lain yang melengkapinya. Nah, sebenarnya itu juga punya simbol tersendiri ternyata bagi masyarakat Minang. Nah, misalnya daging itu dianggap sebagai perwakilan pemimpin. Ya, itu kan salah satu orang-orang yang penting dalam masyarakat Minang misal. Terus cabai juga itu mewakili juga daripada orang-orang yang penting di masyarakat Minang. Ya, selain itu kelapa, dan bahkan misalnya bumbu-bumbu yang melengkapi itu dianggap sebagai keberagaman masyarakat mereka. Selain itu memang banyak sekali juga simbol-simbol tersendiri sih sebenarnya daripada makanan itu. Dari jawaban Kakak nih, muncullah pendapat bahwa ternyata makanan tidak sedikit itu Kak. Dia memiliki makna ternyata. Mungkin itu dari segi bumbu, dari segi bentuk ya Kak. Baik Kak, kan tadi Kakak sudah menjelaskan bagaimana makanan, bagaimana kebudayaan menurut Kakak. Kakak juga sudah menjelaskan kenapa sih makanan cuma tidak dianggap sebagai bagian dari kebudayaan, bukan hanya kebutuhan biologis. Kemudian Kakak sudah menjelaskan bagaimana makanan ini mencerminkan identitas suatu kelompok. Nah, muncullah Kak pertanyaan, menurut Kakak, apakah ada simbol-simbol yang berkaitan dengan makanan tersebut? Ya, kan tadi berbicara tentang simbol, tadi kan salah satunya kita tadi sudah jelaskan yang rendang. Nah, kalau begitu mungkin kita tarik yang lebih dekat dengan kita ya, mungkin di Sulawesi Selatan khususnya itu coto Makassar. Nah, coto Makassar ini kan secara historis itu kan memang makanan
makanan yang memang pertama kali muncul di era kerajaan, di masa kerajaan. Nah itu ternyata itu memang dihidangkan untuk keluarga kerajaan. Nah, ternyata ada pembagian di situ, maksudnya di sini tidak serta-merta ada dibuat untuk keluarga kerajaan. Ternyata mereka juga membuatnya untuk orang-orang miskin pada saat itu. Nah, bagaimana kemudian makna digunakan di situ? Ya ternyata daging coto Makassar yang berisi daging itu memang disuguhkan atau dihidangkan untuk para keluarga kerajaan. Nah, sedangkan untuk jeroan-jeroannya itu untuk orang miskin pada saat itu. Nah, tapi kemudian kan sekarang kita lihat di era sekarang memang ini coto Makassar sudah bisa dikonsumsi siapa saja tanpa melihat status sosial orang, dan itu juga menjadi hal yang bisa kita syukuri dalam hadirnya hidangan ini. Nah, selain itu juga kita lihat dari ini dessert favorit orang Bugis, misalnya barongko itu. Nah ini kan barongko ini kan kalau secara simbol ternyata dari ini ada beberapa yang saya baca, ternyata ini barongko itu kan dia bahan dasarnya pisang. Nah ternyata bahan dasarnya pisang kemudian dibalut dan dibungkus dengan daun pisang itu sendiri. Nah ternyata itu menjadi simbol atau makna bahwa seseorang itu harus sama baik dari luar maupun dari dalam. Makanya dia memaknakan hal tersebut dengan bahan dasar pisang, ya bagian dari pisangnya, isinya dan juga bungkusannya. Dan juga ternyata juga bahkan dari daun dari barongko ini sendiri ternyata itu memang juga termasuk salah satu makanan kerajaan. Nah, makanan kerajaan pada era kerajaan itu memang dimakan oleh keluarga-keluarga kerajaan. Nah, kapan kemudian barongko ini keluar, khususnya keluar ke masyarakat umum, ternyata ketika gadis-gadis yang memasak barongko ini di era kerajaan itu, ternyata ketika mereka sudah mulai menikah dan keluar dari istana kerajaan misalnya, itu mereka memasak itu dan memperkenalnya ke lingkungan mereka. Itulah kemudian kenapa sekarang barongko kita kenal secara luas dan bukan hanya sebagai bagian makanan orang-orang bangsawan. Nah selain itu kita bicara makanan juga, ternyata makanan ini juga sudah mengalami diaspora. Nah diaspora ini kita bisa lihat bahwa makanan sebagai identitas budaya ternyata sudah dibawa oleh masyarakat lokal yang berpindah tempat ke luar negeri misal. Nah, bahkan di luar negeri itu ada beberapa restoran Indonesia yang memang sengaja membuat atau menyuguhkan hidangan-hidangan tradisional seperti rendang atau masakan Padang, bahkan juga ada sate, nasi goreng dan lain-lain. Itu mereka memang membawanya sampai ke luar negeri. Nah ini menjadi sebenarnya salah satu bentuk sisi positif dari globalisasi itu sendiri, karena dia membantu dalam hal UMKM juga, misalnya selain membantu dalam hal perekonomian masyarakat. Nah, dan jadi mungkin kita kembali lagi ke simbolnya ya. Kalau simbol itu juga selain daripada yang barongko, masih banyak sebenarnya khususnya makanan-makanan yang dihidangkan di hari-hari tertentu, misal di hari raya. Selain hari-hari raya besar keagamaan itu kan kalau di Islam misal kan ketupat. Jadi ketupat kan ada makna tersendiri dia. Selain sekarang kan mungkin kita sudah mulai melihat banyak ketupat dihidangkan selain daripada pada hari raya tersebut, tapi ketupat itu menjadi ciri khas tersendiri gitu. Kayak misalnya kita bakal merasa kurang kalau di hari raya, misalnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tapi tidak ada ketupatnya. Nah, itu kan menjadi salah satu simbol kalau ternyata makanan itu dia sangat makna, dia punya makna tersendiri kenapa dia harus dihidangkan pada saat itu. Bahkan yang kayak tumpeng, nasi tumpeng itu, nah ini juga ternyata sudah mengalami pergeseran makna, walaupun memang dulu kan nasi tumpeng memang dijadikan sebagai salah satu makanan yang dikonsumsi di hari-hari, misalnya di hari-hari tertentu kayak upacara adat atau ritual. Tapi kan sekarang kita sudah menggunakannya itu misalnya di acara ulang tahun misal, dan itu ternyata juga memiliki makna atau simbol tersendiri. Nah makanya kenapa nasi tumpeng itu bentuknya segitiga, karena ternyata itu
menjadi bentuk hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Makanya dia bentuknya menghadap ke atas kan, segitiga. Nah itu dan itu memang ternyata memiliki makna tersendiri dan bentuk kesyukuran masyarakat terhadap limpahan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Nah itu sebenarnya hal yang paling menarik juga saya lihatnya dari makna-makna makanan yang ternyata tidak seenteng dan seremeh-temeh yang kita bayangkan begitu. Baik Kak, bagaimana nih menurut Kakak terhadap makanan yang bisa dikatakan sebagai simbol identitas budaya? Makanan dijadikan sebagai identitas budaya. Ya memang karena identitas budaya itu tadi yang sempat saya jelaskan, yang memang dia salah satunya adalah kuliner atau makanan, sehingga memang itu tidak bisa dilepaskan bagaimana makanan ini dibawa sebagai identitas kita. Contoh bahkan ketika kita bertemu dengan orang-orang baru, kita bahkan biasanya menggunakan makanan sebagai senjata kita untuk memperkenalkan diri. Dan saya dari Indonesia, makanan di Indonesia yang paling terkenal mungkin kita bilang, oh pasti kalian tahu nasi goreng. Jadi orang-orang mungkin bakal notice begitu kalau ini salah satu makanan yang paling sering mereka dengar, khususnya makanan khas dari Indonesia. Dan itu menjadikan bahwa memang makanan menjadi salah satu unsur penting dalam identitas budaya. Sangat menarik ya Kak, makanan ini ternyata. Selama ini kita memandang makanan hanya untuk kebutuhan biologis saja, tapi ternyata makanan ini betul-betul memiliki makna. Selanjutnya menurut Kakak nih, apa aja sih contoh-contoh makanan yang bisa menjadi simbol identitas budaya di negara kita, atau mungkin di Makassar aja nih Kak? Kalau di Makassar kan pastinya coto Makassar. Nah itu jelas pasti orang-orang Makassar itu pasti sangat membanggakan ini yang namanya coto Makassar. Kita bahkan bisa lihat dimanapun kita berada, misal posisinya kita bukan di Makassar pun, kita tidak perlu misal di Makassar, tapi ketika kita keluar dari Makassar, keluar kota, misalnya ke kabupaten kemanapun itu, kita kerap kali mendapati tempat makan atau rumah makan coto Makassar. Nah itu salah satunya kan betapa memang orang-orang secara misalnya Makassar itu memang mereka bangga dengan hidangannya mereka, bangga dengan kuliner mereka, sehingga memang mereka membawa makanan itu untuk diperkenalkan ke orang luar. Nah itu juga salah satunya. Dan kalau misalnya makanan yang bisa menjadi identitas budaya secara luas, misalnya di Indonesia tadi kan kalau kita bicara tentang makanan, kalau misalnya di Indonesia kita bawa rendang karena dia juga diakui sudah sama UNESCO. Nah, selain itu juga mungkin kalau dari Jepang orang bakal kenal sushi, misalnya dari Korea orang-orang kenal kimchi dan lain-lain. Dan ternyata memang itu menjadi identitas budaya masing-masing negara dan budaya masing-masing masyarakat lokal, terutama kalau kita bahas konteksnya di dalam negeri. Nah itu memang sangat kompleks ya kalau kita lihat ternyata makanan ini ketika dilihat sebagai identitas. Baik Kak, ini pertanyaan paling penting. Bagaimana nih Kak antropologi melihat makanan ini sebagai bagian dari budaya? Ya, antropologi melihat makanan ini sebagai peran antropologi. Nah, kalau kita bicara peran, berarti apa yang harus dilakukan antropologi itu, keilmuan antropologi ini dalam hal kajian makanan dari identitas budaya. Nah sebenarnya ilmu-ilmu antropologi kan banyak mengkaji tentang makanan, bahkan sudah banyak juga konsep-konsep yang sudah dikembangkan di keilmuan antropologi khususnya terkait makanan. Jadi selain daripada ilmu antropologi ini berguna dalam kajian-kajian soal makanan, khususnya makanan-makanan tradisional, ternyata saya juga melihat bahwa antropologi juga punya peran penting dalam tetap mempertahankan makanan-makanan lokal itu. Contohnya misalnya dengan menulis tentang makanan itu, saya rasa dengan menulisnya itu entah apa yang terjadi di masa depan ketika makanan tradisional mulai digeser dengan makanan-makanan modern saat ini, akan tetapi ketika itu sudah menjadi sebuah tulisan, itu akan tetap abadi dalam sejarah. Sehingga menurut saya ketika kita memanfaatkan keilmuan antropologi itu untuk kemudian menulis tentang
menulis banyak tentang makanan tradisional khususnya atau makanan-makanan lokal sebagai identitas suatu budaya itu bisa membuat makanan itu tetap bertahan. Ya meskipun entah secara eksistensi mungkin makanan itu sudah tidak ada nantinya, tapi itu tetap bisa kita baca, bisa kita ingat, dan itu menjadi salah satu upaya ilmu antropologi ataupun ilmu sosial lain untuk tetap mempertahankan makanan itu. Baik Kak, kita kembali lagi nih dengan pembahasan globalisasi. Nah, menurut Kakak ini bagaimana sih arus globalisasi ini berdampak dari segi makanan gitu? Arus globalisasi ini berdampak dari segi makanan ya. Kalau yang misalnya secara positif ini dampaknya sebenarnya sangat luar biasa, khususnya sekarang makanan kan selain daripada makanan lokal ya, makanan secara umum kita lihat mungkin makanan-makanan di Indonesia itu sudah banyak dipasarkan di luar negeri. Itu karena akibat daripada globalisasi ini. Tentunya sudah banyak makanan yang dikemas secara modern agar dia bisa dikirim ya, diimpor keluar, dan itu juga bisa membantu dari segi perekonomian negara. Nah sebenarnya juga selain daripada itu, misalnya secara banyak beberapa yang saya baca juga ada yang menganggap itu bahkan berdampak negatif bagi makanan itu sendiri, karena sekarang katanya kalau misalnya ada acara-acara, kegiatan-kegiatan, event itu kita sudah mulai tidak menghidangkan kue-kue tradisional. Misal orang-orang bakal memilih untuk kue-kue yang di dalam box yang dihidangkan secara modern. Itu memperlihatkan bahwa ternyata arus globalisasi ini kemudian juga merubah selera kita terhadap makanan. Jadi bukan cuma merubah dari segi keseharian, pola hidup, akan tetapi ternyata dia juga merubah dari segi selera. Bahkan ketika adanya globalisasi ini, makanan-makanan dari luar pun, misalnya dari luar negeri, itu kemudian masuk ke dalam negeri, dan itu banyak digemari dan dikonsumsi oleh masyarakat. Makanya banyak sekarang kalau kita terutama di kota-kota besar seperti Makassar, itu kita bakal banyak menemui restoran-restoran atau rumah makan yang memang menghidangkan khusus sebagai hidangan utamanya itu makanan-makanan luar negeri. Dan itu memang kalau kita lihat dibanding dengan rumah makan yang menghidangkan makanan tradisional, memang mereka lebih ramai gitu, apalagi Gen Z ya, gitu kayaknya memang lebih suka makanan-makanan dari luar negeri ya, walaupun memang dikemasnya tetap bagaimana dia menggunakan bahan-bahan lokal di Indonesia, tapi tetap dia sebagai perwakilan makanan luar negeri. Dan itu memang kita fenomenanya itu semakin kesini memang semakin besar begitu pengaruh makanan itu. Memang makanan ini menjadi dia kita agak dilematis begitu. Kita juga tetap mau mempertahankan makanan lokal, selain kita juga suka sama makanan luar negeri. Jadi ya mungkin kita bisa tetap seimbang terhadap keduanya. Salah satunya bisa kita konsumsi tapi tidak berlebihan, salah satunya juga tetap kita konsumsi sebagai bentuk pertahanan. Berarti ada tantangan ya terhadap di negara ini. Baik Kak, dari tantangan tersebut, menurut Kakak, apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut ya, kalau saya sih mungkin saya rasa ya tadi kita meskipun kita suka makanan-makanan luar atau makanan-makanan yang memang dibuat adalah makanan ciri khas orang luar, tapi kita tetap harus mempertahankan makanan itu. Minimal kita tahu itu sejarah makanannya kayak gimana. Misal makanan-makanan lokal, kita harus tetap tahu ini asal usulnya dari mana, sejarah secara historis dia bagaimana hadirnya. Mungkin juga bisa dilakukan dengan kita belajar memasaknya, kita kenal bahan-bahannya, kita kenal asal usulnya, dan itu menjadi salah satu bentuk kita masih punya upaya untuk mempertahankannya itu. Dan juga selain mungkin kita bakal harus tetap mengkonsumsi ya, selagi masih ada yang mengkonsumsi, saya rasa secara eksistensi dia bakal tetap ada sih.
Baik teman-teman podcast, akhirnya kita telah di ujung pembahasan podcast kali ini. Tak terasa kita sudah ngobrol banyak ya sama Kak Tiwi. Terakhir nih Kak, mungkin ada pesan-pesan untuk teman podcast yang sedang menonton atau mendengarkan podcast kita kali ini. Jadi mungkin kalau bicara pesan-pesannya untuk teman-teman yang menonton podcast, kita harus melihat makanan itu tidak sekedar hal yang dikonsumsi dan untuk kebutuhan biologis, tapi kita harus melihat bahwa makanan itu ternyata syarat makna, syarat simbol, dan itu kita kenapa perlu tahu itu karena itu sebagai bentuk upaya kita untuk mempertahankan makanan-makanan lokal kita, dan juga saya rasa juga tidak masalah mengkonsumsi makanan dari luar karena itu juga masalah selera tidak bisa dipaksakan, tapi sebagai upaya kita untuk mempertahankan, ya kita juga bisa lah sekali-kali untuk mempelajari atau bahkan mengkonsumsi makanan-makanan lokal. Mungkin itu sih. Pembahasan hari ini seru banget ya teman-teman. Soalnya kita semua bisa dapat pelajaran dan wawasan dalam memahami dan mengetahui fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Kak Tiwi sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast Ngobrol Bareng Kerabat. Terima kasih untuk meluangkan waktunya ngobrol bareng kami. Dan sobat-sobat podcast, jangan lupa untuk dukung channel podcast Ngobrol Bareng Kerabat dengan memberikan dukungan seperti like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di episode Ngobrol Bareng Kerabat selanjutnya. Bye!